teman-teman, selamat datang di podcast Satu Hari Saja. Bersama saya, Adit, yang akan menemani teman-teman buat sepanjang jalannya podcast pada hari ini. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, bahwa Indonesia ini memiliki banyak keanekaragaman, dari budaya, ras, bahkan agama. Bahkan seharusnya keanekaragaman itu tuh menjadi satu hal kekayaan dan kekuatan bagi negara Indonesia sendiri. Namun realitasnya tidak semanis dengan harapan. Seperti hubungan kita, realitasnya masih banyak peristiwa-peristiwa intoleransi yang masih terjadi di Indonesia. Bukan hanya mengenai hal kecil seperti olok-olokan saja, tapi hingga hal besar terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas. Menjadikan bukan? Tanpa berlama-lama, saya telah memanggil teman saya jauh-jauh dari Riau kemari untuk melihat bagaimana peristiwa intoleransi yang terjadi di daerahnya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung panggil saja Kak Hosiana. Selamat datang, Kak Hosiana. Selamat duduk. Waktu itu gimana perjalanan dari hotel kemari? Apakah macet, padat merayap, atau lancar? Ya, kakak tahu sendiri gimana ya kak di Jakarta ini kak. Berarti macet ya, macet ya. Betul sekali. Terus panasnya beda juga dengan Rio ya. Iya, sangat beda. Oh, kerasa banget ya malah ya. Iya. Oke. Jadi langsung aja. Sebenarnya saya pengen tahu gimana peristiwa intoleransi yang Kak Hosiana saksikan di daerah kakak sendiri. Gimana kronologinya? Oh, jadi gini. Peristiwa itu terjadi tahun 2024 ya kak. Nah, Berarti baru tahun kemarin? Iya, baru tahun kemarin, benar banget. Oke, masih fresh berarti. Oke, terus gimana? Jadi itu ada suatu pembangunan tempat ibadah, lebih tepatnya gereja kak. Oke. Nah, di situ tuh pembangunannya mereka itu udah dapat izin, administrasinya juga lengkap dan sah secara hukum. Nah, tapi nyatanya masih ada warga mayoritas sekitar yang menolak pembangunan tersebut. Nah, karena mereka itu merasa kalau keberadaan pembangunan itu dapat mengganggu stabilitas sosial di sekitar tempat tersebut, Kak. Dan itu tuh nggak cocok sama karakter daerah mereka. Mereka menganggapnya seperti itu. Juga aksi penolakannya juga lumayan heboh, Kak. Oh, kenapa itu? Sampai ada warga yang mengintimidasi jemaat gereja di situ. Oh, mengintimidasinya gimana nih? Kayak ada ancaman kekerasan yang bikin jemaat itu jadi takut dan gak nyaman lagi buat ibadah di situ. Oke. Mengerikan juga ya. Jadi masyarakat di sana pasti juga merasakan suasana yang tegang pastinya. Banget, Kak. Oke. Parahnya juga itu pemerintah di situ tuh nggak tegas, kurang tegas. Malah diem aja, juga nggak berani ambil tindakan gitu, Kak. Buat menyelesaikan masalah di situ. Juga sikap mereka terhadap jemaat di sekitarnya. Oke. Nah, kayak gitu tuh ada latar belakangnya nggak sih, atau alasan tertentu gitu yang mendasari mereka melakukan penolakan pembangunan gereja itu? Kalau menurut yang saya lihat itu, Kak, warga mayoritas sekitar itu kayak ngerasa itu tuh mereka paling berhak untuk di sana. Jadi masih banyak masyarakat yang merasa kalau pembangunan itu nggak boleh ada di situ. Jadi mereka dapat menolak pembangunan itu secara ya mau mereka gitu. Pembangunan itu tuh nggak harus ada gitu. Jadi seenaknya mereka gitu, Kak. Oke. Terus mereka kayak ngerasa takut gitu. Padahal pembangunan itu belum selesai. Dan itu tuh belum ada masalah apa-apa. Tapi mereka udah merasa takut diganggu gitu, Kak. Oke. Berarti sebenarnya belum ada alasan atau latar belakang yang jelas seperti itu ya? Bener banget. Oke. Lalu dari kasus itu udah ada penyelesaian atau solusinya belum gitu? Nah, kalau untuk solusinya, saya mendengar dari beberapa warga, ada salah satu warga yang mendatangi pemerintah setempat untuk berbincang gitu, Kak. Berbincang, mendiskusikan bagaimana solusi untuk penyelesaian masalah ini gitu. Oke. Berarti memang
inisiatif dari salah satu orang itu tadi ya buat benar. mengencourage pemerintah gitu. Oke. Makasih buat cerita dan sharingnya dari Kak Siana. Nah, teman-teman sudah dengar sendiri bagaimana mengerikannya, menyedihkannya peristiwa intoleransi yang terjadi di masyarakat saat ini. Menyedihkan sebenarnya. Saya juga merasa terharu sebenarnya mendengar hal seperti ini. Nah, Kak Siana, Iya. sebenarnya saya ada mengundang 2 ahli atau 2 pengamat mengenai peristiwa intoleransi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Seperti itu. Kan nggak afdol misal kita malah berbicara ngalor ngidul, nggak jelas bagaimana. Biar ada yang mendukung pembahasan kita gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung panggil saja Kak Jojo dan Kak Neta. Selamat datang. Silakan duduk. Ya, seperti rumah sendiri ya, cukup nyaman. Oke. Jadi seperti Kak Jojo dan Kak Neta dengarkan tadi mengenai cerita dari Kak Siana mengenai peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia. Nah, saya penasaran. Sebenarnya ada peristiwa yang mendahului atau jadi awal mula terjadinya peristiwa intoleransi di Indonesia ini nggak sih? Oke Kak, jadi peristiwa intoleransi ini bermula dari adanya ketidaksiapan masyarakat gitu ya dalam menerima perbedaan, terutama itu dalam konteks kehidupan beragama. Jadi pemicunya ini adalah penolakan terhadap rumah ibadah oleh kelompok agama mayoritas yang mencerminkan adanya resistensi dari sebagian kelompok minoritas. Jadi penolakan ini juga udah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya, mulai dari masa kolonial sampai dengan Orde Baru seperti itu. Contohnya saja di masa kolonial sekitar tahun 1854 gitu ya. Ada kebijakan segregasi Belanda yang membagi masyarakat Indonesia itu berdasarkan agamanya mereka. Jadi pembagian ini tidak hanya berdampak kepada agama, tapi juga berdampak kepada sistem pendidikan seperti itu Kak. Ada juga pada tahun 2000 ada namanya peristiwa bom Natal. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat malam Natal gitu Kak, yang dilakukan oleh kelompok teroris radikal di sejumlah daerah di Indonesia. Ada juga kasus di masa Orde Baru, ada kasus pelanggaran KBB. Jadi pelanggarannya ini terjadi melalui beberapa tindakan seperti itu. Ada juga pelanggaran ini diakibatkan oleh pendirian rumah ibadah. Maksudnya itu kelompok agama mayoritas tidak diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah yang dapat berdampak kepada pelanggaran hingga kegiatan keagamaan tertentu. Ada juga kasus ujaran kebencian gitu ya yang banyak banget tersebar di media sosial seperti itu Kak. Oh, oke. Jadi memang sudah dari zaman kolonialisme Belanda terjadi peristiwa intoleransi ini ya, memang sudah sangat jauh banget sebelum Indonesia merdeka bahkan. Oke. Terima kasih buat jawabannya. Lalu kita notice mengenai kita fokuskan terhadap peristiwa penolakan proses pendirian rumah ibadah. Kenapa sih hal tersebut menjadi satu hal yang polemik, terutama bagi kelompok minoritas? Apakah ada latar belakangnya? Nah, seperti yang kita ketahui ya, Kak, bahwa agama itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita setiap manusia untuk menjalani kehidupan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri mayoritas penduduknya itu beragama Muslim, yang bisa kita lihat di mana 89% diantaranya itu beragama Muslim dan selebihnya itu menganut agama lain. Nah, namun dengan hal tersebut Indonesia masih tetap memberikan kebebasan dan menjamin kepada seluruh warga negaranya untuk memeluk agama yang mereka yakini, yang sesuai dengan agama yang telah disepakati dan diakui oleh Indonesia. Nah, namun Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, seperti yang kita ketahui dalam sila pertama dan sila kedua, di mana Indonesia itu sangat menjaminkan untuk Indonesia untuk hidup rukun. Namun hal ini tidak sesuai dengan realitanya, di mana sering kita dengar bahwa kasus intoleransi ini sering
kali terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat minoritas gitu. Mungkin yang melatar belakangi hal tersebut ada 3 faktor menurut saya. Pertama, sosial, politik, dan regulasi. Nah, untuk faktor sosial saja kita ketahui bahwa kebanyakan masyarakat mayoritas ini menganggap mereka mempunyai kuasa dan otoritas terhadap wilayah tersebut, dan mereka beranggapan bahwa wilayah mereka itu nggak bisa diganggu oleh masyarakat lainnya gitu. Dimana terkadang kan kita juga masyarakat mayoritas menganggap bahwa agamanya paling betul gitu, sehingga agama lain itu dia masih dianggap ya masih punya kekurangan gitu. Namun sehingga hal itu menjadi faktor kenapa rumah ibadah ini seringkali diganggu dalam pendiriannya. Dan yang kedua itu faktor politik, yang dimana politisasi isu agama dalam kontestasi politik ini menjadi salah satu faktor yang sangat besar gitu, yang dimana seperti dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan DPRD dan lain sebagainya itu menjadi faktor yang sangat signifikan, yang dimana mereka memanfaatkan hal tersebut, yang dimana mereka sangat membutuhkan masyarakat mayoritas untuk mendapatkan dukungan penuh. Jadi mereka juga akan mendominasi keputusan-keputusan kepada masyarakat mayoritas gitu, sehingga pendirian agama ini menjadi persoalan yang sangat signifikan dan besar di negara Indonesia. Dan yang selanjutnya itu faktor regulasi, di mana perbedaan penafsiran terhadap peraturan dalam negeri ini sangat beda dipahami oleh masyarakat. Seringkali menjadi sumber kebingungan bagi masyarakat mayoritas maupun minoritas, sehingga regulasi ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, terutama dalam mengatur dan menganut agama untuk semua masyarakat Indonesia gitu. Oke. Berarti secara dasar ada 3 aspek yang menjadi latar belakang, faktor sosial, politik, dan regulasi seperti itu ya. Oke. Lalu dari tadi kita bahas mayoritas. Lalu bagaimana dengan minoritas? Apakah ada dampak peristiwa intoleransi ini bagi minoritas, khususnya dalam menjalankan hak beragama mereka? Nah, kalau berbicara soal dampak ya Kak, pastinya ada terhadap kaum minoritas, di mana dampaknya itu pembangunan rumah ibadah yang terhambat seperti itu Kak. Tapi ada juga dampak seperti diskriminasi, bahkan kekerasan verbal maupun non-verbal. Nah, contoh lainnya ada juga faktor psikologis, dampak psikologis gitu kan, bagi masyarakat yang mengalaminya. Bisa saja mereka merasa tidak diterima, tidak dihormati, ataupun mereka dapat kehilangan rasa aman gitu, yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Lalu apakah ada hal-hal yang seperti ini tuh dikaji dalam hukum itu? Kan tadi Kak Jojo juga menyebutkan dalam Pancasila, sila pertama dan sila kelima. Lalu bagaimana dengan undang-undang? Apakah ada mengkaji mengenai hal seperti ini? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tadi, bahwa Indonesia ini sangat menjamin gitu setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang mereka percayai. Nah, di mana hal ini merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dicopot dan tidak bisa dikurangi oleh siapapun terhadap diri seseorang. Nah, dapat kita lihat melalui pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana secara tegas menjamin bahwa hak-hak tersebut untuk manusia. Perlindungan ini juga sejalan dengan prinsip yang ada dalam Pancasila seperti saya ucapkan pada awal tadi. Dan kemudian disusul dalam peraturan dalam nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang dibentuk oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait perasaan saling menghormati satu sama lain dengan perbedaan, khususnya perbedaan agama yang ada. Oke. Bahkan ada 5 pasal yang mengkaji hal ini ya. Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 tadi. Kemudian disusul lagi dalam 2006 gitu. Oh iya, mengenai hal itu tadi. Bahkan udah ada hukumnya, tapi tetap masih banyak terjadi di Indonesia seperti itu ya. Lalu apa yang menjadi tantangan utama mengenai peristiwa seperti ini? Oke, jadi tantangan utamanya itu adalah masih kuatnya penolakan sosial dari masyarakat terhadap keberadaan rumah ibadah gitu ya Kak.
Uh, Selain itu ada juga beberapa tantangan seperti kurangnya kesadaran kolektif gitu dari masyarakat itu sendiri tentang hak untuk pembangunan rumah ibadah bagi warga mayoritas dan ataupun warga minoritas. Nah, ada juga kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak beragama dan minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas itu sendiri. Selain itu, pendidikan juga yang seharusnya berperan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi justru sebaliknya. Harusnya kan pendidikan itu berperan penting gitu ya untuk menanamkan kesadaran yang ada dalam diri masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang tidak menerima hal itu sehingga pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai kemanusiaan maupun menanamkan lintas budaya gitu untuk mengembangkan nilai toleransi, tapi malah sebaliknya gitu Kak. Selain itu ada juga tantangan seperti pengaruh media sosial, dan kita juga tahu kan kalau sekarang media sosial itu berdampak besar gitu bagi masyarakat, bagi kita sebagai penggunanya. Jadi kalau kita tidak bijak menggunakannya, pasti ada tantangan yang dapat kita rasakan gitu kan secara pribadi. Seperti itu sih Kak. Oh, oke. Terima kasih. Lalu apakah ada hal penting untuk menanamkan rasa toleransi sejak dini? Kan tadi Kaneta juga menyebutkan dari unsur pendidikan harus menanamkan rasa toleransi. Apakah menjadi hal penting seperti itu? Nah, kalau menurut saya sih Kak, hal ini menjadi hal yang sangat penting, di mana membangun toleransi bukannya ya tanggung jawab pemerintah ataupun aparat penegak hukum sendiri, melainkan kita semua, individu, keluarga maupun komunitas, punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perbedaan, terutama perbedaan agama-agama yang ada di Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa toleransi ini hadir dari kebiasaan hidup kita sehari-hari, di mana kita berbicara tentang perbedaan tersebut dan bagaimana kita meresponi setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Menanamkan rasa toleransi sejak dini, khususnya pada anak-anak, mungkin bisa dimulai dari TK, SD, sampai ke atas itu, merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman tersebut. Caranya adalah melalui satuan pendidikan gitu, dimana khususnya di sekolah, khususnya pada ranah TK dan SD, yang dimana anak itu masih sangat mudah dan moralnya itu mudah banget untuk dibentuk gitu, dimana dengan menyikapi nilai-nilai kemanusiaan dan pelajaran lintas budaya dan dalam kurikulum, anak-anak perlu diperkenalkan lagi pada perbedaan tersebut secara positif, terbiasa hidup berdampingan dan saling menghargai tanpa berprasangka buruk terhadap keyakinan lain. Menurut saya pendidikan di Indonesia saat ini udah bagus untuk mengimplikasikan tersebut, di mana kita ketahui pada saat ini ada yang namanya dengan profil pelajar Pancasila kan, di mana siswanya itu semakin dibentuk gitu bagaimana mereka itu bisa hidup dalam suatu negara yang berbeda-beda itu namun dengan kerukunan seperti yang ada di Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya. Terus mohon maaf, tadi kan kita telah mengkaji dari peran pendidikan seperti itu. Bahkan saat ini pendidikan itu bisa didapat dari media sosial. Adik saya kemarin aja belajar dari media sosial, belajar mengenai ilmu-ilmu seperti itu. Saya juga kaget bisa seperti itu. Lalu bagaimana peran media sosial atau media massa buat menanamkan rasa toleransi kepada masyarakat luas seperti itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media massa dan media sosial memiliki yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya untuk membangun generasi yang lebih baik. Narasi yang dibangun oleh media sosial sangat mempengaruhi pandangan publik itu. Oleh karena itu kita perlu lebih banyak lagi mengangkat kisah-kisah kerukunan, kerjasama antar perbedaan agama itu melalui media sosial, yang dimana agar hal-hal tersebut bisa sampai ke penjuru Indonesia bahkan penjuru dunia gitu, bahwa nilai toleransi itu dan saling menghormati itu sangat penting gitu, sehingga nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap apa yang kita buat dalam media sosial itu dapat membantu gitu. Dan di lain sisi juga kita harus bijak dalam penggunaan media sosial, yang dimana kita jangan menggunakan media sosial itu sebagai
wadah atau agen untuk mengadu domba atau memprovokasi sesama masyarakat yang memiliki perbedaan agama tersebut, di mana hal tersebut bisa menjadi pemicu-pemicu kan, di mana kita tahu bahwa hal-hal kecil seperti ini dapat menjadi masalah yang sangat serius nanti ke depannya. Terus mari kita jadikan toleransi ini bukan sekadar kata saja, melainkan kita sikapi dalam kehidupan kita. Sebab hanya dengan saling menghormati, kita benar-benar bisa merayakan perbedaan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, dan sesuai dengan ideologi negara kita itu Pancasila. Oke. Terima kasih. Pertanyaan tadi sekaligus menutup atau menjadi pertanyaan terakhir. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman perdengarkan tadi, bahwa peristiwa intoleransi ini memang telah ada sejak zaman kolonialisme. Bahkan masyarakat majemuk ataupun masyarakat multikultural jatuh bangun untuk menghadapi peristiwa atau isu intoleransi ini. Oleh karena itu, ayo, mari kita sebagai individu membangun rasa toleransi dari dini, dari faktor apapun, melalui hal apapun. Kita tanamkan rasa toleransi, bahkan bukan hanya kepada anak kecil saja, tapi kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Karena kalau bukan dari kita, mau dari siapa lagi? Mungkin itu akan menutup perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk kakak-kakak datang kemari. Terima kasih buat Kak Usiana, terima kasih buat Kak Neta, terima kasih juga buat Kak Juju. Terima kasih juga buat para pemirsa yang telah setia menonton podcast dari awal hingga akhir saat ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!